sebelum masuk nih ke dua skill yang bakal jadi pembahasan utama kita soal memecahkan masalah dan juga berpikir kritis, kita bakal membahas sedikit soal teori piramida Bloom nih teman-teman. Nah, piramida Bloom itu apa sih? Nah, piramida Bloom nih, piramidanya Pak Mr. Bloom ini nih, Mr. Bloom ini sebenarnya bikin sebuah teori soal tingkatan belajar atau tingkatan memproses informasi. Jadi, seberapa jauh atau seberapa dalam sih kalian memahami sebuah informasi yang kalian denger nih kayak gitu. Dan kalau di sini kalian bisa lihat piramida Bloom-nya ini terdiri dari 3 tingkatan, meskipun sebenarnya ada tingkatan lagi di bawahnya yang udah kita bahas di webinar sebelumnya. Cuman sekarang kita bakal fokus di 3 tingkatan teratasnya, yaitu tingkatan menganalisa, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita sekarang bahas dulu tiap-tiap tahapannya, mulai dari yang paling bawah dulu ya teman-teman, dari tingkatan menganalisa. Oke, nah di tingkatan menganalisa ini, kalau menurut si Mr. Bloom gitu kan, ketika kalian dapat sebuah informasi, di tingkatan ini kalian harusnya udah bisa untuk membuat hubungan antara informasi tersebut nih gitu kan. Nggak cuma menghubungkan aja, tapi juga bisa buat membandingkan. Gimana Kak contohnya gitu kan nih, aku kasih contoh 2 potong informasi ya teman-teman. Informasi yang pertama itu apel, dan yang kedua itu jeruk gitu kan. Jadi ada 2 hal nih, ada apel dan juga jeruk. Nah di bagian analisa, kalian harusnya udah bisa nih membuat hubungannya gitu kan. Hubungan antara apel dan jeruk itu apa sih? Oh ternyata mereka sama-sama buah gitu kan. Tapi nggak cuma hubungan doang, kalian juga bisa buat membandingkannya gitu kan. Perbedaannya apa gitu kan? Oh kalau apel itu kulitnya lebih licin, kalau jeruk itu kulitnya lebih bertekstur kayak gitu kan. Oh kalau apel tuh dagingnya lebih keras, sedangkan kalau jeruk itu lebih berair. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh kita menganalisa sebuah informasi ya, membandingkan dan juga menghubungkan informasi. Terus abis itu setelah kita menganalisa, kita naik nih ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan evaluate atau mengevaluasi. Nah di tahapan evaluasi ini kalian kalian harusnya tuh udah bisa untuk memberikan penilaian atau mengambil sebuah keputusan dari informasi yang udah ada. Balik lagi ke informasi sebelumnya berkaitan dengan jeruk dan apel. Di sini kalian bisa memberikan penilaian. Oh, aku lebih suka apel. Karena apa? Karena nanti kalian nih masukin nih informasi pendukungnya. Karena apel itu dagingnya kriuk-kriuk. Aku lebih suka yang kriuk-kriuk. Karena kalau jeruk itu berair, jadi gampang busuk. Aku nggak suka gitu kan. Karena jeruk itu rasanya sering banyak yang asem. Jadi aku pokoknya lebih suka apel. Nah, di sini kalian udah bisa ngambil keputusan. Dan kalian juga bisa banget nih mengkritik, menyetujui, atau membantah keputusannya orang lain gitu. Jadi ketika ada orang lain yang bilang jeruk lebih enak, kalian bisa mengkritik. Enggak tahu, apel itu lebih enak karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Kayak gitu ya. Jadi 2 tahapan di bawah nih udah kita bahas nih, tahap menganalisa dan juga tahapan mengevaluasi. Terus naik ke tahapan yang paling atas, ada tahapan menciptakan hal baru. Berarti aku harus menciptakan buah yang baru dong Kak? Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi di tahapan menciptakan ini kita nggak serta-merta harus membuat hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kita bisa banget untuk mendesain, membentuk, atau memformulasikan sebuah hal yang baru dari hal yang udah ada. Gitu kan. Mungkin kalian bisa membuat hal baru dari apel dan jeruk. Kayak misalnya bikin sop buah, atau misalnya bikin sop buah nggak baru kali ya, gitu kan, misalnya permen apel dan jeruk gitu, atau inovasi-inovasi dari hal yang sebelumnya udah ada, kayak gitu teman-teman. Jadi itu dia ya 3 tahapan yang ada di bagian atasnya piramida Bloom, yaitu tahapan menganalisa, tahapan mengevaluasi, dan juga tahapan menciptakan. Terus hubungannya apa Kak sama materi yang mau kita bahas kali ini gitu kan? Hubungannya apa sama memecahkan masalah atau berpikir kritis? Jadi gini teman-teman, untuk misalnya berpikir kritis nih. Untuk berpikir kritis sebenarnya ada banyak banget nih proses dalam berpikir kritis gitu kan. Dan tahapan-tahapan di berpikir kritis ini sebenarnya mencakup dari tingkatan-tingkatan yang ada di piramida Bloom gitu kan. Jadi untuk berpikir kritis kita itu harus bisa menganalyze, kita harus bisa mengevaluate gitu kan, mengevaluasi dan juga menciptakan. Apalagi kalau buat memecahkan masalah ya teman-teman gitu kan. Karena kan kita memecahkan masalah tuh harus bikin solusi nih gitu kan. Berarti menciptakan solusi gitu kan. Gimana caranya bisa menciptakan gitu kan? Caranya dengan mengevaluasi dan juga menganalisa masalah tersebut. Kayak gitu. Jadi sekarang kita tuh ngasih penjelasan soal piramida Bloom supaya kalian bisa lebih mudah dan terbantu ketika kalian mulai memecahkan masalah atau mulai belajar untuk berpikir kritis. Kayak gitu teman-teman.
teman-teman. Semoga udah jelas ya. Kalau misalnya emang kurang jelas karena tadi aku sempat belibet atau gimana-gimana, bisa banget nih langsung ditulis aja pertanyaannya di link yang ada di atas slide itu ya, supaya bisa jadi diskusi kita nanti di akhir. Oke, next Kabila. Nah, sekarang setelah kita tadi cuap-cuap nih, kita ngebahas soal piramida Bloom, kita bakal masuk ke skill gitu kan, survival kit selama berkuliah yang pertama, yaitu berpikir kritis. Next, Kak. Berpikir kritis itu sebenarnya apa sih gitu kan? Kalau buat definisinya sendiri, sebenarnya nggak ada definisi pastinya nih buat berpikir kritis gitu kan. Cuman kalau misalnya kita kita bedah lagi nih, kita ambil dari asal katanya nih, kritis. Kritis itu sebenarnya diambil dari kata di bahasa Yunani gitu. Katanya kritikos, teman-teman. Kritikos itu kalau di bahasa Inggris artinya discerning, kalau di bahasa Indonesia artinya cerdas atau tajam gitu kan, pikirannya tajam dan punya penilaian yang baik terhadap suatu hal gitu. Nah, terus kalau misalnya secara literal gitu kan, berpikir kritis berarti artinya berpikir cerdas gitu. Cuman di sini berpikir kritis bisa kita definisikan sebagai sebuah proses di mana kita mempertanyakan sebuah informasi untuk kemudian kita analisis, kita evaluasi, dan nantinya kita bisa ngambil kesimpulan yang tepat kayak gitu. Terus kan di sini aku bilang nih, Kak, kan proses gitu kan, berpikir kritis ini proses, berarti ada tahapan-tahapannya dong, gitu kan? Iya, benar banget teman-teman, berpikir kritis ini adalah sebuah proses yang ada tahapan-tahapan di dalamnya. Kayak gimana aja tahapan-tahapannya ada di slide berikutnya. Next, Kak. Oke, di sini berkuliah, kita teman-teman berkuliah udah merangkum gitu kan, sehingga kita punya 4 tahapan berpikir kritis nih. Secara umum ada 4 tahapan, yaitu menanyakan, memastikan sumber, mengevaluasi, dan juga mengeksplor gitu, mengeksplorasi. Tapi kayaknya bakal lebih gampang kalau kita ada contohnya dulu kali ya teman-teman, ada contoh informasinya, sehingga nanti kita bisa latihan berpikir kritis sama-sama dari 4 step ini. Oke, contoh informasinya adalah tahun depan UTBK itu sama kayak UTBK tahun 2020. Jadi UTBK-nya hanya pakai TPS aja dan nggak ada TKD, jadi kalian nggak usah belajar. Tuh, sepotong informasinya ya. Contohnya, kalian dengar informasi kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak berpikir kritis dan langsung nelen mentah-mentah aja, mungkin kalian bakal seneng banget dan langsung terbawa nih. Oke, nggak usah belajar gitu kan, karena cuman TPS aja gitu, nggak usah terlalu belajar yang berat-berat gitu, baik geografi, baik kimia gitu. Tapi kemungkinan buat informasi tersebut sebenarnya benar kan kayak 50-50 nih gitu, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya supaya kita nggak langsung ngambil keputusan dan bisa aja salah, kita harus mulai berpikir kritis nih. Caranya kayak gimana? Caranya yang pertama, kita harus mengajukan pertanyaan nih. Kita harus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama informasi yang tadi kita dengar. Pertanyaannya tuh apa aja, Kak? Pertanyaannya tuh sebenarnya mulai dari yang gampang-gampang dulu, bisa pakai 5W1H. Kayak contohnya siapa? Siapa yang ngomong kayak gitu kan? Apakah orang dari pihak sekolah kamu, atau mungkin orang dari bimbel, atau bahkan orang dari pihak LTMPT-nya secara resmi ngomong kayak gitu, atau bahkan teman kamu yang ngomong yang kita nggak tahu dari siapa. Nah, kayak gitu yang pertama kita harus tanyain dulu itu siapa yang ngomong. Terus abis itu lanjut ke 5W1H yang lain, misalnya di mana dia ngomong itu, di mana, apakah di sebuah konferensi pers sama wartawan secara resmi, atau dia nulis lewat akun sosial media, terus akunnya itu akun resmi atau akun pribadi gitu kan kita nggak tahu, makanya kita harus cari tahu juga. Terus abis itu mungkin kapan dia ngomong kayak gitu kan, apakah itu informasinya masih baru-baru ini atau malah udah lama, sebenarnya itu informasinya udah lama, udah dari 3 bulan lalu, udah ketinggalan zaman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai membuat pertanyaan-pertanyaan gitu kan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait sama informasi yang tadi kita dapetin.
Terus abis itu setelah kita punya pertanyaan, tentu saja kita harus nyari jawaban dari pertanyaan itu. Tapi yang harus kita pastiin adalah kita nyari jawabannya dari sumber yang emang terpercaya nih gitu kan. Kenapa kita harus pakai sumber yang terpercaya? Karena sumber yang kita pakai itu juga akan mempengaruhi jenis informasi yang kita terima gitu. Ketika kita makainya dari sumber yang terpercaya, pasti informasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan nih validasi dan kebenarannya dibanding kita pakai sumber yang gulu-gulu.com yang kita nggak tahu dia itu dapat informasi dari mana, yang nulis siapa gitu kan. Jadi kita harus cari sumber yang terpercaya. Contohnya kayak apa aja Kak sumber yang terpercaya? Sumber yang terpercaya itu contohnya kayak kanal-kanal berita atau misalnya platform yang disediakan oleh pemerintah, kayak misalnya websitenya LTMPT, websitenya Ristekdikti, itu kan secara resmi dari pemerintah dan emang mereka ini panitianya UTBK kan. Jadi kalau misalnya kita mau nyari info tentang UTBK, kita bisa langsung nyari ke website resminya LTMPT dan juga Ristekdikti. Atau mungkin kalian bisa juga nyari dari platform lain, misalnya dari sosial media. Kalau misalnya berkaitan sama masuk PTN tuh ada masukkampus.id atau mungkin berkuliah.com gitu kan. @berkuliah, kalian bisa banget juga cari informasi di akun-akun yang memang udah terpercaya, yang memang mereka ngasih tahu loh, oh ini informasi ini sumbernya dari website LTMPT. Oh informasi yang kita post di sini sumbernya memang dari website resminya kampus A, kayak gitu teman-teman. Jadi informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Terus setelah kita dapat jawabannya, kita bisa mengevaluasi nih gitu kan, dari informasi yang udah kita kumpulin, itu tuh udah cukup belum sih buat kita bikin sebuah keputusan gitu kan. Jadi gimana nih kita mau nyikapi informasi ini gitu kan, apakah aku harus belajar atau enggak gitu kan. Nah dari informasi ini kalau misalnya udah cukup gitu kan, kalian bisa ngambil, oh ternyata aku harus tetap belajar karena kan kita nggak tahu nanti bakal tetap pandemi atau enggak. Terus kayak kalau misalnya menurut kampus A sebenarnya penilaian itu penting banget loh kalau dari mata pelajaran yang IPS atau mata pelajaran IPA. Jadi kalian udah bisa nih di tahapan evaluasi ngambil keputusan kalian menyikapi informasi tersebut kayak gimana. Dan yang terakhir eksplorasi gitu kan, mencari kemungkinan lain yang bisa aja terlewati. Mungkin setelah bikin keputusan bisa aja ada hal-hal yang miss atau mungkin ada informasi yang baru diupdate gitu kan, ternyata minggu depannya ada informasi baru lagi yang bisa aja mempengaruhi keputusan kita gitu kan. Apakah aku harus pakai keputusan aku yang sekarang atau mungkin harus diubah lagi kayak gitu teman-teman. Jadi buat tahapan evaluasi dan eksplorasi ini sebenarnya bisa jadi bolak-balik nih gitu kan. Kalau misalnya ada update baru, kita mungkin bisa explore dan kita evaluasi lagi keputusan kita, terus abis itu balik lagi dan sebagainya gitu. Jadi tahapan berpikir kritis ini sebenarnya nggak saklek hanya 4 dan sejalan doang kayak gitu teman-teman. Udah kegambar ya kira-kira. Lagi-lagi kalau misalnya belum kegambar bisa banget langsung tanya pertanyaan aja ya. Oke, next Kabila. Nah, terus habis itu dalam berpikir kritis sebenarnya ada satu sikap yang bisa banget ngebantu kita untuk berpikir kritis, yaitu skeptis gitu kan. Skeptis itu apa sih? Sebenarnya kalau menurut KBBI, skeptis itu artinya kurang percaya atau ragu-ragu gitu kan. Bisa ragu-ragu terhadap sebuah keberhasilan atau sebuah ajaran tertentu gitu kan. Atau misalnya ada tulisan di New York Times yang bilang kalau skeptis ini tuh sebenarnya adalah sebuah sikap di mana kita selalu mempertanyakan segala sesuatu gitu kan. Kita meragukan apa yang kita terima dan juga kita waspada atas segala kemungkinan karena emang semuanya itu nggak pasti gitu. Jadi ya simple emang skeptis ini adalah sikap ragu-ragu. Nah kenapa sih Kak skeptis ini bisa ngebantu kita buat berpikir kritis? Karena ketika kita ragu-ragu, karena ketika kita ragu-ragu, ketika ada orang yang ngasih informasi ke kita nggak serta-merta langsung percaya gitu kan. Kita nggak serta-merta langsung mentah-mentah nih omongan dia, tapi kita bakal bertanya-tanya ini sebenarnya benar atau enggak sih gitu kan informasinya. Dan sebenarnya ketika kita bertanya-tanya itu udah masuk ke dalam step pertama dalam berpikir kritis kan teman-teman. Tadi menanyakan untuk kemudian kita cari sumbernya, habis kita evaluasi dan juga kita explore. Jadi sebenarnya sikap ragu-ragu ini cukup bermanfaat juga dalam membantu kita untuk berpikir kritis kayak gitu teman-teman. Next.
Oke, kenapa sih Kak kita perlu buat berpikir kritis gitu kan? Yang pertama, kita perlu untuk berpikir kritis karena untuk mengurangi kesalahpahaman gitu kan, mengurangi kesalahan dalam pemahaman. Jadi apa namanya, ketika misalnya kita dapat informasi terus habis itu langsung kita telan mentah-mentah kan kemungkinan salah dan kemungkinan benernya itu sama ya 50-50. Tapi dengan kita berpikir kritis, kita cari tahu informasinya secara lebih dalam lagi supaya kita bisa tahu banyak kebenarannya gitu kan, seperti apa sih benernya dan apa ya, kemungkinan kita buat salah paham itu menjadi lebih kecil. Kemudian berpikir kritis juga bisa membantu kita untuk membuka pikiran terhadap berbagai macam perspektif. Oke, berbagai macam sudut pandang gitu kan, dan juga terhadap berbagai kemungkinan yang bisa aja terjadi gitu. Karena kan ketika kita berpikir kritis gitu kan, kita kan mencari informasi dari berbagai sumber. Kalau buat di LTMPT tadi kita cari informasi mungkin dari pemerintah gitu kan, dari LTMPT, terus dari pihak kampus seperti apa, atau mungkin dari orang bimbel tuh katanya kayak gimana gitu kan. Jadi kita bisa tahu berbagai macam sudut pandang dan kita bisa memprediksi kemungkinannya terjadinya bakal seperti apa. Apakah bakal A gitu kan, bakal tetap sama UTBK-nya, atau B gitu kan bakal ternyata balik lagi ke tahun 2019 dan lain-lain gitu. Sehingga nanti ketika misalnya kita udah terbuka pikirannya dan kita udah mempertimbangkan banyak kemungkinan, kita bisa lebih mantap nih dalam mengambil keputusan di akhir gitu kan. Dan ketika misalnya kita udah mantep sama keputusan kita juga bisa jadi lebih percaya diri dalam percaya diri sama keputusan kita gitu. Jadi karena kan kita tahu ya kenapa kita ngambil keputusan itu gitu kan. Kita tahu sumbernya dari mana, kita tahu kenapa kita percaya sama itu gitu kan. Karena sumbernya emang terpercaya dan lain-lain. Jadinya ketika kita udah paham banget nih sama keputusan kita, ketika ada orang lain yang nanya ke kita bisa ngejelasin, oh alasan aku alasan aku seperti ini tuh A B C D E F G gitu kan. Jadi kita yakin banget nih sama keputusan yang kita ambil. Terus habis itu korelasinya apa Kak di kuliah, kan katanya ini survival kit selama di kuliah. Nah, jadi kalau buat berpikir kritis sendiri gitu kan, aku mau mengutip omongan dosen aku. Halo Mbak Ani kalau Mbak nonton. Jadi dosen aku pagi ini bilang kalau di SMA atau mungkin nggak di SMA sih, di sekolah gitu kan, kita bisa survive, kita bisa jadi anak yang pinter kalau kita bisa jawab pertanyaan gitu kan. Karena ya udah bisa jawab pertanyaan di ulangan atau misalnya guru nanya kita jawab, ya kita bisa jadi anak yang pinter gitu kan, terlihatnya pinter. Tapi kalau di kuliah sebenarnya kita bisa survive bukan karena kita bisa jawab pertanyaan gitu kan, tapi karena kita bisa kita bisa ngasih tahu kenapa sih kita jawab pertanyaannya seperti itu, dan juga karena kita kritis gitu kan, dan kita bisa memberikan pertanyaan daripada menjawab pertanyaan kayak gitu kan. Karena kayak kita bisa menganalisa, kita bisa mengevaluasi sebuah informasi sehingga kita bisa berani buat bertanya dan juga berargumen kayak gitu teman-teman. Karena sebenarnya kalau buat di kuliah nggak cuman buat di pelajaran doang gitu kan untuk bertanya, karena kan dosennya kalau ngejelasin di kuliah tuh lebih ke keyword-keywordnya aja, jadi kalian nih yang harus aktif gitu kan. Tapi di luar akademik juga, kayak misalnya ketika kalian berorganisasi terus ada sebuah masalah gitu, kalian mungkin beda pendapat, kalian bisa nih berargumen gitu kan, kalian berpikir kritis gitu kan, kalian mengevaluasi gak cuman keputusan kalian doang tapi juga pendapat orang lain, dan juga buat sebenarnya buat di kehidupan sehari-hari aja kali ya teman-teman gitu kan, berpikir kritis. Karena kan pembahasannya mungkin di kuliah kalian nggak cuman gosipin orang doang gitu kan, kayak si A seperti ini gitu kan, atau mungkin pembahasan yang ringan-ringan kayak semalam nonton ini enggak gitu kan, tapi pembahasan yang lebih serius lagi gitu kan, kayak mungkin ngebahas soal politik atau mungkin ekonomi dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Next. Oke, terakhir, emang aku tahu banget kalau proses berpikir kritis ini tuh emang panjang dan melelahkan banget karena step by step-nya banyak gitu kan. Dan kalian mungkin udah nyadar dari aku udah ngomong panjang lebar banget soal berpikir kritis, tapi sebenarnya dengan step by step yang banyak ini bukan berarti berpikir kritis ini nggak bisa kita lakuin gitu kan. Proses berpikir kritis ini sebenarnya bisa banget kita lakuin dan gampang banget kita lakuin dengan cara kita jadiin proses berpikir kritis sebagai
kebiasaan kita sehari-hari gitu. Jadi sekarang ketika misalnya ada orang yang ngasih tahu info A gitu kan di grup gitu kan, kita nggak buru-buru forward, kita nggak buru-buru panik, tapi kita cari tahu dulu kebenarannya. Atau mungkin kalian ngelihat ada orang yang bilang apa di Twitter, nggak buru-buru kita retweet, nggak buru-buru kita spill gitu-gitu kan, tapi kita cari tahu ini sebenarnya benar atau enggak. Atau mungkin ketika kita googling, kita nggak cuman ngeklik artikel yang paling atas, tapi kita juga cari, oh ini ternyata artikelnya dari sini, oh ternyata dia sumbernya dari sini, kayak gitu teman-teman. Jadi dengan kita menjadikan proses berpikir kritis sebagai sebuah kebiasaan, kita bakal lebih mudah nih nanti untuk berpikir kritis di kampus juga, kayak gitu.